Mario, kenalin. Perkenalkan, saya Mario. Bos baru di... Mana bosnya? Cepetan dong. Ih, gue mau ngomong nih. Mbak Popi. Ih, lama banget sih. Mbak Popi, ibu ini mau komplain katanya. Iya, Ibu ada yang bisa Popi bantu? Ini online apaan sih? Gak profesional banget. Saya itu pesen baju ukurannya XXXL. Kenapa yang dikirimnya S? Maaf Ibu, kalau gitu Popi report dulu ya ke Mbak Bita sama Mbak Marsha. Yaudah cepetan. Atau kalau enggak, Ibu bisa ikut sama Popi. Ya ayo. Tahu Ibu juga bingung. Mbak, ini ada customer yang mau komplain. Gini ya Mbak ya. Tadi saya sudah komplain sama Mbak yang ini gara-gara masalah baju. Pengirimannya salah. Saya tuh bingung banget ya sama online shop ini. Nggak profesional banget sih. Saya itu pesen baju ukurannya extra large alias XXL. Masa saya dapatnya ukurannya S alias sempit? Hah? Kalau itu mah bukan bajunya yang kesempitan, badannya yang kegedean. Sebentar Bu, ini kayaknya ada kesalahpahaman deh. Karena kayaknya kita nggak mungkin banget ngirim size yang salah. Karena kita itu mengirim barang sesuai dengan order. Ih, terus ini buktinya apa? Hah? Kalau gitu, Ibu ikut kita ke customer service buat dicek orderan Ibu. Yuk, Ayo, siapa takut? mari Bu. Ya, Iya, Mbak. tolong kamu cek order atas, maaf nomor resinya Bu. Nggak ada, nama saya Budarsia. Sini udah ada nama Darsia, Bu. Ya emang, yang mesen kan anak saya, namanya Vera. Sorry. Saya nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sorry, kenalin saya Mario. Popi. Saya kerja di sini nih, rumah arsit. Oh, Maaf, boleh dilepas nggak nih tangannya nih? iya. Nempel. Lupa. Oh, iya. Lepas. Nah, Kalau ini emang pemesanannya dengan ukuran S, Bu. Aduh mas, si Vera itu anak saya nggak mungkin dong, dia tuh nggak tahu ukuran saya. Biasanya juga saya kalau pesenin tuh XXXL. Masa dipesenin S sih? Bu, kalau Ibu nggak percaya nih lihat langsung aja, Bu. Nih, di sini ukurannya S. Ini alamatnya atas nama. Iya bener, itu alamat saya. Dress yang itu nggak ada ukuran XXXL, paling besar itu M atau L. Ya udah bentar, saya telepon anak saya. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Ya segala habis lagi pulsa mau dipakai. Ini Pon. Halo, Mak. Emak mau nanya sama lu tuh sebenarnya mesenin baju emak apa kagak sih? Ini kenapa yang dikirim tuh bajunya seksi banget? Ketat banget kayak baju balet. Lah kan Mak pesennya di ibunya temen Vera. Maksudnya lu kagak pesenin emak di online shop? Di online shop kagak ada baju yang Mak pesen, keles. Ini baju mini semua. Masa Mak pakai baju itu, ntar disangkain Tinatun bolo-bolo dong. Ah, udah, dia mau perak. Maaf, Bu. Apaan sih lo? Pakai nyindir segala gue? Minta maaf. Harusnya gue yang minta maaf, bukan lo yang minta maaf. Iya, gue minta maaf, gue salah. Bu, handphonenya ketuker. kenapa mukanya bingung? Cantik-cantik nggak boleh bingung. Ntar cantiknya hilang. Ih, Popi dibilang cantik. Waduh, bocor halus nih. Mbak, kok bingung lagi, kenapa? Iya, Popi bingung. Soalnya di kantor lagi banyak pesanan. Udah gitu, banyak yang komplain. Udah gitu, kita lagi nyari kurir. Itu mah gampang. Saya bisa bantu.
Gue bete nih sama Mario. Lu pikir gua enggak? Terus kita mesti gimana nih? Kalau kata si Kevin, jika kita sedang bete, makan aja yang banyak. Kenapa jadi ingat-ingat Kevin? Karena cuma itu yang gue tahu. Ah, iya, bener juga loh. Yaudah, kita ke kantin. Lu serius nih, Dul? Iya. Lah kalau ntar si Mario Bros tahu, terus ngelaporin ke mamanya Kevin gimana dong? Ah, iya juga ya. Wah, itu mau urusan belakangan. Yang penting kita ke kantin sekarang. Gue lapar. Mbak Mita. Nih, Mas Mario kenalin. Perkenalkan, saya Mario. Bos baru di rumah arsitek. Jadi Mas Mario bos baru di rumah arsitek? Pikirnya kurir. Nah, betulan ketemu. Ti, kenapa kantinnya Teh Nita belum buka ya? Mana Ati tahu Teh Nita kemana? Lagian Teh Nita nggak ada tuh SMS ke Ati ngasih tahu dia kemana. Oh jadi ini interior kantor kamu. Ini kalau buat online shop kurang bagus loh. Dengan interior seperti ini, warna dan posisinya, itu kalau kita ngeliat dari sisi Feng Shui, nggak cocok. Akan ada masalah dengan customer. Bakal banyak yang komplain. Percaya deh. Beneran. Maaf ganggu. Mbak, ada pelanggan yang komplain. Katanya dia nggak terima karena kardusnya rusak. Tapi barangnya enggak kan? Barangnya sih enggak, tapi dia mau kardusnya juga bagus. Yaudah, bagus juga biasa. Tuh kan, baru juga saya ngomong. Gue mau nitip kopi sama sarapan nih di kafe seberang. Tolongin nih. Berhubung tempatnya kan di sana, jauh. Jadi itu tandanya adalah tipnya double. Lu Ti, sifat sama badan lu sama persis. Iya. Maksudnya? Double kan? Double. Sama kayak badan lu. Bukan double lagi, jumbo. Iya. Ya udah kalau nggak mau, Ati nggak beliin. Iya. Nih, jangan ngambek dong. Cakep. Risi. Akhirnya ada solusi juga. Lu bahaya banget sih. Bahaya apaan sih? Kok masih cepet ke hati? Sekarang kita masuk ruangan kerja. Aduh sayang sekali ya. Ini desainnya itu bikin semua karyawati di sini kelihatan nggak anggun. Ada yang sudah berubah loh karyawati di sini. Beneran saya nggak bohong. Lihat karyawati ini. Punggungnya bidang banget. Rambutnya cepak. Tuh. Mas, kalau cuma pingin komplain, terus ngoceh-ngoceh soal kantor di sini, ya mendingan cabut deh, kita sibuk. Mau keluar sendiri atau dipaksa? Iya mas, mendingan keluar sendiri aja. Dipaksa itu nggak enak. Baiklah. Dita, Mario pamit ya. Shh. Pak Kiki kenapa? Kok sedih? Neng Nita sakit, Sakit apa Teh Nita? badannya meriang. Gitu. Tapi kenapa Teh Nita sakit malah Pak Kiki yang sedih? Ya hati, lu kan tahu yang bikin gua semangat kerja di sini ini cuma dia, Neng Nita. Gitu. Lah. Lu mau kemana? Mau ke kantin. Si Ati, kantinnya tutup, Neng Nitanya sakit, kagak paham apa ya?
Pak Kiki bukan kantinnya Teh Nita. Kan ada kantin yang lainnya. Oh iya, Pak Kiki mau nitip sesuatu nggak ke Ati sekalian? Biarin aja nih. Mau. Titip hati gua taruh di kulkas ya, biar adem. Ati, mau numpang ke depan nggak? Lumayan jauh loh jalan. Mau. Oke, lumayan cakep. Iya mbak. Udah deh mbak. Ya.